Belakangan ini isu beredarnya beras palsu atau beras plastik di tengah masyarakat cukup meresahkan. Isu ini mulai merebak sejak salah satu warga Bekasi, Jawa Barat yang berprofesi sebagai penjual nasi uduk dan bubur ayam menemukan keanehan dari beras yang dimasaknya. Kemudian ia memposting pengalamannya ke dalam akun media sosialnya pada 19 Mei lalu. Berita mengenai dugaan adanya beras plastik ini pun tersebar dan direspon cepat oleh pemerintah daerah Bekasi dengan mengambil sampel beras tersebut untuk diuji. Dan polisi setempat pun dikerahkan untuk mengusut kasus adanya dugaan beras plastik yang beredar. Kemudian, pasca beredarnya kabar peredaran beras palsu, Dinas Perdagangan dan Koperasi melakukan sidak di tempat penjualan beras yang disinyalir menjual beras palsu di Bekasi. Pihak Disperindak yang meminta keterangan dan meminta sampel beras untuk dilakukan uji laboratorium. Sementara pemilik toko beras dibawa petugas kepolisian untuk dimintai keterangan. Sementara itu, selain di daerah Bekasi, laporan terkait adanya isu beras plastik yang beredar juga muncul di beberapa daerah lainnya, seperti yang ditemukan di Yogyakarta. Temuan adanya dugaan beras plastik di Dusun Duet, Rongkop, Yogyakarta berawal dari salah satu warganya. Kemudian laporan tersebut langsung ditangani oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi atau Disperindakop Yogyakarta dengan melakukan pengecekan langsung ke rumah warga yang memiliki dugaan beras plastik. Sementara itu, hingga saat ini polisi sektor Rongkop masih melakukan penyelidikan terkait temuan beras plastik tersebut. Namun apakah sebenarnya beras plastik itu? Beras plastik merupakan beras palsu yang diduga memiliki kandungan polyvinyl chloride. Beras palsu juga mengandung bahan bersifat plasticizer plastik seperti benzyl butyl phthalate, bis 2 ethyl hexyl phthalate atau DEHP, dan diisonoyl phthalate atau DNIP. Ketiga bahan tersebut digunakan untuk membuat atau mencetak beras yang mengandung senyawa polyvinyl chloride sehingga mirip seperti aslinya. Bahan-bahan tersebut adalah jenis produk turunan dari hasil tambang minyak bumi atau produk petrokimia yang peruntukannya untuk pembuatan barang-barang plastik. Contohnya pipa, yang tentu saja sangat tidak layak dan berbahaya bila dikonsumsi. Dan menurut pakar pangan asal IPB Bogor, Jawa Barat, beras palsu yang mengandung bahan plastik itu mengakibatkan penyakit jangka pendek dan panjang, seperti kerusakan pencernaan, pernafasan, hormon, organ reproduksi manusia, lantaran penguraian toksik bahan plastik beras yang mengendap dalam tubuh. Isu beras plastik semakin membesar ketika uji laboratorium yang dilakukan oleh Sukovindo menunjukkan hasil bahwa beras palsu yang diuji mengandung sejumlah bahan kimia yang pastinya berbahaya bagi tubuh manusia jika dikonsumsi. Melihat gelagat tak beres dengan adanya peredaran beras plastik, pemerintah pusat pun menilai ada yang bermain dengan isu beras plastik dan disinyalir ingin melakukan tindakan makar, merusak stabilitas negara. Berbagai dugaan adanya pengalihan isu pun muncul, serta dugaan adanya keterlibatan sejumlah pihak, mulai dari sindikat penyelundupan internasional hingga ke ranah politik juga mencuat ke permukaan. Namun saat ini, masyarakat nampaknya bisa bernafas lega. Setelah hasil uji laboratorium, akhirnya diumumkan bahwa pemerintah membantah adanya peredaran dugaan beras plastik yang selama ini muncul di berbagai wilayah Indonesia. Keputusan ini disampaikan oleh Kapolri Badrodin Haiti usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo. Dalam uji laboratorium, hasil yang dikeluarkan Sukovindo adalah positif mengandung plastik. Namun hasil yang dikeluarkan pihak pemerintah yakni Polri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, dan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendak bahwa beras yang diteliti tidak mengandung plastik. Berbedanya hasil uji tersebut kemungkinan disebabkan perbedaan interpretasi hasil analisis.
Untuk itu, saat ini perbedaan hasil tersebut akan didiskusikan dengan peneliti-peneliti di laboratorium masing-masing. Sementara menurut Kepala BPOM Royce Paringga menjelaskan bahwa dalam melakukan penelitian beras plastik, pihaknya menggunakan baku banding yang juga harus divalidasi prosesnya. Dan hingga saat ini, pihak aparat kepolisian masih mendalami motif dari isu adanya beras plastik tersebut. Namun di balik semua itu, ada baiknya masyarakat tidak panik, namun tetap waspada dan jeli saat membeli beras. Di mana ciri beras asli diantaranya, jika dicium, beras asli beraroma alami. Warna beras berkualitas, tidak terlalu putih, dan tidak terlalu kekuningan. Sementara jika dilihat dari bentuknya, tampilan beras asli memiliki guratan dari bekas sekam padi. Kemudian dari ujung-ujung bulir beras, pada beras asli terdapat warna putih di setiap ujungnya. Warna tersebut merupakan zat kapur yang mengandung karbohidrat. Tentunya berita tentang hasil uji laboratorium yang dikeluarkan pemerintah kemarin cukup melegakan. Namun masyarakat harus tetap waspada dan aktif melakukan pantauan untuk mencegah kemungkinan beras plastik dioplos dengan beras asli. Dan masyarakat dapat melaporkan jika ditemukan adanya dugaan beras plastik di sekitarnya. Seorang peniti tali akhirnya jatuh ke jurang yang dalamnya 200 meter ketika menyeberangi jurang tanpa pengaman. Selamatkah ia? Saksikan sesaat lagi hanya di On The Spot.